penting untuk kita dapat aplikasikan dalam kehidupan kita sebagai anak muda dan gereja masa kini. Sekali lagi, selamat Hari Reformasi Gereja ke-504. Semoga kita anak-anak pemuda, secara khusus pemuda-pemudi IEC, boleh terus mengingat sejarah daripada gereja, bahwa gereja di masa lalu juga memiliki perjalanan yang kelam, suram, tetapi Tuhan tidak tinggal diam. Tuhan kemudian memulihkan daripada keadaan gereja. Selamat bergabung untuk teman-teman yang sudah datang. Mungkin nanti beberapa orang akan terus menyusul. Oke, di layar kita ada tulisan Semper Reformanda. Ada satu kalimat yang sangat lengkap sebenarnya itu teman, yaitu Ecclesia Reformata Semper Reformanda Supereminum Verbum Deo. Nah, Verbum Dei. Nah, teman-teman, apa artinya itu? Bahwa gereja senantiasa harus berubah atau memperbaharui diri, bertransformasi berdasarkan firman Tuhan. Nah, teman-teman, untuk kalian ketahui dan kita ketahui bersama, salah satu tokoh yang paling terkenal dalam hal reformasi gereja adalah Martin Luther, yaitu pada 31 Oktober tahun 1517, beliau memakukan 95 dalil di muka umum untuk melawan daripada penyimpangan yang dilakukan oleh gereja pada masa itu. Nah, teman-teman, kita akan lihat layar berikutnya. Jadi ada seorang bernama Jodocus van Lodenstein. Jadi dia kemudian seseorang yang lahir setelah zamannya Martin Luther. Jadi dia mengatakan begini, Ecclesia Reformata Semper Reformanda est secundum verbum Dei. Artinya adalah gereja harus senantiasa berubah berdasarkan firman Tuhan. Jadi reformasi yang terjadi di zaman Luther, Calvin, Zwingli, dan sebagainya, itu adalah reformasi doktrin, jadi pengajaran teman-teman. Nah, menurut Jodocus ini, seharusnya itu terus berjalan masuk ke kehidupan dan praktek dalam diri umat Allah, bahkan sampai kepada kita hari ini dan generasi seterusnya. Jadi reformasi bukan cuma sekedar doktrin saja, tetapi juga bukan cuma dari ketidakmengertian lalu jadi mengerti, misalnya tidak mengerti Alkitab lalu akhirnya menjadi mengerti Alkitab, tidak sekedar itu, tetapi bahwa mengerti artinya adalah kita melakukannya di dalam kehidupan sehingga ada transformasi yang nyata yang terjadi dalam hidup orang percaya. Itu sebabnya malam ini saya mengambil waktu untuk kita berbicara tentang reformasi gereja dan bagaimana itu dapat kita aplikasikan dalam hal merelevansinya dalam kehidupan kita hari ini. Nah, istilah Semper Reformanda berarti adalah reformasi belum selesai, tadi reformasi berjalan terus. Itu sebabnya teman-teman, kalau misalnya teman-teman melihat ada sesuatu yang perlu diperbaharui di dalam gereja, di dalam kehidupan persekutuan, di dalam kehidupan kita bersama, maka kita sebenarnya harus speak up atau bersuara untuk itu ya. Nah, selanjutnya teman-teman kita akan melihat latar belakang reformasi Martin Luther. Nah, tentu sekilas teman-teman sebenarnya sudah mengerti beberapa hal. Tetapi ini bagian hal lain yang teman-teman kita perlu ketahui juga. Pertama, bahwa dulu sebelum Martin Luther maju dalam hal menggerakkan gerakan reformasi, Alkitab itu teman-teman hanya dapat diakses oleh kalangan atas dan secara khusus para rohaniawan dalam gereja. Jadi teman-teman bisa membayangkan bagaimana jikalau kita ada di tengah-tengah situasi itu, di mana kita hanya dapat mendengar khotbah saja dan perkataan-perkataan oleh para rohaniawan atau para pejabat-pejabat gereja. Hanya diakses kalangan tertentu ya. Kemudian korupsi dan jual beli jabatan gerejawi. Itu menarik untuk kita pahami hari ini teman-teman, bahwa korupsi dan jual beli jabatan itu tidak hanya terjadi di lembaga umum. Ternyata itu telah menjadi satu ancaman dan juga satu tantangan dalam gereja ya, sejak dahulu. Bahkan hingga saat ini juga. Kemudian pemberlakuan indulgensia, yaitu surat penghapusan dosa. Jadi dulu teman-teman, sebelum ada Kristen Protestan, ada penyimpangan yang disebut dengan pemberlakuan indulgensia, di mana orang dari gereja memberikan surat itu untuk penghapusan dosa, misalnya penghapusan
almarhum orang tua, nenek moyang. Nah, itu sebenarnya adalah satu hal yang sangat menyimpang. Dan itu terjadi bertahun-tahun sampai muncullah tokoh-tokoh reformasi. Jauh sebelum Martin Luther sudah ada tokoh-tokoh, teman-teman. Tetapi saatnya di mana Martin Luther hadir, muncul waktu itu memberi satu kegerakan yang luar biasa. Jadi sudah banyak tokoh reformasi, tetapi pergerakan masif terjadi saat Luther memakukan 95 dalil kritik terhadap gereja. Nah, hal ini ya kemudian teman-teman menjadikan terjadilah namanya pemisahan gereja. Pemisahan gereja waktu itu teman-teman tidak sekedar karena konflik semata-mata karena misalnya organisasi atau internal atau kepentingan apa yang lebih kepada pribadi Martin Luther, tidak. Ini karena terjadi satu perlawanan terhadap sistem yang telah melawan firman Tuhan sendiri. Sehingga muncullah yang disebut dengan Kristen Protestan. Teman-teman mungkin selama ini berpikir bahwa mungkin kita diberi nama Kristen Protestan itu karena lahir karena protes-protes ya. Bukan ya. Jadi teman-teman, Protestan itu memiliki pengertian begini. Dia ambil dari suku kata pro dan testament. Jadi testament itu kan dari kata New Testament atau Old Testament. Perjanjian baru, perjanjian lama. Jadi disingkat Protestant, Protestan. Jadi itu pro kitab suci. Artinya pro kepada firman Allah, setia kepada firman Allah. Kalau sebelumnya gereja tidak setia pada firman Allah, melalui reformasi gereja menjadi satu kelompok baru yang mengungkapkan kesetiaannya pada firman Tuhan dan melawan sistem yang menyelewengkan firman Tuhan. Nah, kira-kira itu teman-teman ya, ada pengetahuan baru tentang Protestan. Selanjutnya, dampak dari reformasi adalah terbelahnya agama Kristen menjadi beberapa aliran, timbulnya pembaharuan tatanan sosial, ekonomi, politik, dan budaya pada awal abad ke-16. Kemudian runtuhnya pengaruh kekuasaan Paus di negara-negara Eropa. Itu sebabnya sekarang kenapa Kristen tidak berkiblat misalnya ke Vatikan, karena kita sudah berpisah. Dan dahulu itu diawali oleh terjadinya latar belakang yang kita sebut sebelumnya tadi. Kemudian munculnya gerakan misionaris untuk menyebarkan agama Kristen ke seluruh penjuru dunia. Nah, itu luar biasa teman-teman. Sampai nanti kita di Indonesia kan akhirnya kita dapat mendengarkan Injil, itu adalah bagian daripada reformasi sebenarnya teman-teman, dampak dari reformasi itu. Selanjutnya, nah ini hal yang teman-teman harus kita menyadari dan memahami kegerakan daripada reformasi itu. Ada 5 sola reformasi yang kemudian kita dapatkan daripada kegerakan yang dibuat oleh Martin Luther dan tokoh-tokoh lainnya. Pertama teman-teman, yaitu sola gratia, atau artinya grace alone. Hanya oleh anugerah lah kita diselamatkan, bukan oleh perbuatan baik ya. Di dalam Efesus 2 ayat 8 sampai 9. Bukan karena jasa kita. Nah, teman-teman, hari ini akan ada kemungkinan untuk menawarkan satu sistem pelayanan atau pengajaran bahwa perbuatan baik itu diagungkan, diglorifikasi untuk mendapatkan surga atau berkat-berkat Tuhan. Itu adalah sesuatu yang menyimpang. Dan teman-teman harus dapat membedakan itu ketika di hari-hari ini ada banyak muncul pengajaran-pengajaran. Teman-teman bagaimana bersikap, selalu ingat bahwa keselamatan kita adalah anugerah semata. Dan perbuatan baik adalah cerminan daripada pribadi yang diselamatkan, tetapi bukan usaha untuk mendapatkan surga. Itu jelas dan clear ya teman-teman ya. Jangan nanti ada orang yang mendakwa kita karena kita belum maksimal, lalu orang mengatakan kamu tidak selamat. Tidak ya. Kita harus terus belajar untuk maksimal dalam berbuat baik dan melakukan firman Tuhan. Selanjutnya adalah sola fide, artinya adalah faith alone, hanya oleh iman. Roma 1 ayat 16 sampai 17 dan Roma 3 ayat 28 bahwa kita diselamatkan hanya oleh iman. Kalau tadi sola gratia kita mendapatkan berdasarkan anugerah Tuhan, sekarang melalui imanlah kita diselamatkan. Kemudian solus Christus, artinya Christ alone, hanya Kristus. Yohanes 4 ayat 11 ayat 6 bahwa hanya Yesuslah jalan satu-satunya,
ke tempat Bapa atau ke surga. Tidak ada tempat lain. Jangan ada yang menawan kita bahwa ada jalan lain, yaitu bisa dengan perbuatan baik atau dengan sesuatu yang lain. Tidak, teman-teman. Kemudian sola scriptura artinya scripture alone atau hanya Alkitab. 2 Timotius 3:16 tentang segala tulisan yang diilhamkan Allah yang ada 4 manfaatnya itu. Kalau tadi sebelum reformasi Alkitab hanya dimiliki oleh orang-orang tertentu, dampak setelah reformasi, lihat teman-teman sekarang bisa mendapatkan Alkitab dalam berbagai terjemahan bahasa. Dan itu adalah bagian daripada kegerakan daripada reformasi itu sendiri. Maka jangan sia-siakan Alkitab di tangan teman-teman. Jangan sia-siakan fasilitas yang Tuhan izinkan kita dapatkan hari ini, supaya kita dapat maksimalkannya. Kemudian soli Deo Gloria, artinya glory to God alone. Segala kemuliaan hanya bagi Allah, Roma 16 ayat 27. Bahwasanya segala sesuatu yang kita lakukan, kita dapatkan, dan kita kerjakan di tengah-tengah dunia ini adalah hanya untuk Tuhan semata, ya. Jadi jangan nanti ada orang mengatakan bahwa ini demi diri saya, ini untuk mengglorifikasi diri. Tidak. Kita hanya melakukannya untuk kemuliaan Tuhan. Oke, selanjutnya teman-teman kita akan lihat di dalam Alkitab. Silakan teman-teman membuka Alkitab, kita akan diskusi di bagian ini. Oke. Di dalam 2 Raja-Raja pasal 23 ayat 1 sampai 24. Teman-teman bisa buka Alkitabnya ya. Dan kita akan diskusi. Saya akan meminta teman-teman nanti boleh menyampaikan diskusinya ya. 2 Raja-Raja 23 ayat 1 sampai 24. Kita bisa bukanya, teman-teman bisa silakan membacanya. Kita baca di tempat kita masing-masing ya. Setelah itu nanti kita akan diskusi. Silakan teman-teman lihat dulu. Oke. 2 Raja-Raja 23 ayat 1 sampai 24. Oke, teman-teman, kita akan memulai diskusi kita ya berdasarkan teks ini. Kalau tadi pembaharuan dilakukan oleh Martin Luther, dan selanjutnya kita akan belajar juga satu gerakan pembaharuan yang pernah dilakukan oleh Raja Yosia di dalam Alkitab. Ada juga raja-raja lain yang pernah melakukan pembaharuan seperti Hizkia, tetapi secara khusus malam ini kita belajar daripada pembaharuan yang dilakukan oleh Yosia. Ya, pertanyaan yang pertama, tindakan apa? Oke, ya banding mati lampu. Tidak apa, Bang Nabil? Oke, kita lanjutkan ya. Tindakan yang mengawali terjadinya gerakan hati raja untuk reformasi. Jadi teman-teman, kalian lihat bahwa Yosia melakukan pembaharuan di besar-besaran dalam bait Allah. Dan teman-teman, kalau membaca bagian itu sangat luar biasa, pembaharuan yang luar biasa sekali. Nah, sekarang mari kita coba mengobservasi setiap bagian ini yang ada di layar ini, tindakan yang mengawali terjadinya gerakan hati raja untuk reformasi. Oke, mungkin ada teman-teman yang mau menjawabnya atau berpartisipasi bagi kita dalam observasi ini. Silakan.
Oke, ada dari teman-teman? Khusus di ayat 1 dan 2. Bagaimana Hari? Sudah temukan kira-kira? Oke, dari cewek-cewek? Betsy, oke, Betsy ada temukan apa kira-kira Betsy? Secara khusus di ayat 1 dan 2. Silakan diaktifkan speakernya, mic-nya maksud saya. Shalom semuanya, menurut saya tindakan yang mengawali terjadinya gerakan hati raja untuk reformasi berdasarkan ayat 1 dan ayat 2 adalah karena firman Tuhan. Mereka, raja ini berusaha untuk mematuhi firman Tuhan yang telah mereka dengar. Oke, terima kasih Betsy. Oke. Selanjutnya, apakah ada dari teman-teman lain yang bisa menambahkan penjelasan Betsy? Ada Fitri, ada Henro, ada Sika, ada Pepen, ada Hari, Ratna, Bang Temrus, ada Koniko, dan Sika. Kira-kira apa yang kalian dapatkan di bagian ini? Ada Bang Nabit, apa yang kalian dapatkan di bagian ini? Oke, baik. Terima kasih untuk Betsy. Nanti yang berikutnya bersiap untuk pertanyaan kedua ya. Jadi, yang mengawali terjadinya gerakan hati raja untuk reformasi itu betul yang dikatakan Betsy tadi ya, bahwa raja ketika mendengarkan daripada pembacaan kitab perjanjian yang ditemukan di rumah Tuhan itu membuat dia mengerti sesungguhnya bahwa apa yang terjadi selama ini itu bertentangan dengan apa yang tertulis dalam kitab perjanjian, yaitu bahwa bangsa-bangsa itu tidak boleh menyembah berhala, harus setia kepada Tuhan Yahweh saja. Tetapi yang terjadi, mereka tidak setia, mereka punya banyak dewa-dewi, mereka punya para imam-imam yang bekerja di dalam kuil-kuil, dan itu luar biasa. Nah, bahkan di dalam bait Allah sendiri mereka meletakkan media-media penyembahan kepada dewa-dewa, kepada berhala-berhala. Nah, saat mendengarkan firman Tuhan, ya, kitab perjanjian itu barulah sadar daripada raja ini dan dia langsung melakukan gerakan reformasi. Teman-teman, bagi kita juga sebenarnya penting sekali untuk memahami firman Tuhan karena dari sanalah tolak ukur dan langkah kita dimulai dari sana, yaitu saat baca firman dan kita memahami firman. Lalu kita sadar sekeliling kita itu tidak sesuai dengan firman Tuhan. Jadi gerakan pembaharuan selalu diawali oleh adanya situasi yang melawan kitab suci itu sendiri. Sama dengan reformasi tadi. Reformasi pecah atau menjadi muncul ya karena ada situasi di mana orang sadar bahwa ini kitab suci berkata ini, bahwa pengampunan dosa hanya anugerah saja, melalui Yesus saja. Iman kepada Yesus saja keselamatan. Nah, ternyata orang sudah menyimpangkannya. Nah, kita juga saat ini harus ada kesadaran ini, panggilan pembaharuan itu terus-menerus. Itu sebab disebut itu, teman-teman, itu reformata semper reformanda gitu ya. Artinya bahwa pembaharuan itu harus selalu terus-menerus dan berdasarkan firman Tuhan. Jadi, terima kasih untuk Betsy atas jawabannya itu. Nah, selanjutnya kita melihat reaksi dan aksi raja setelah mendengarkan perkataan kitab perjanjian. Apa yang mendorong raja kemudian melakukan tindakan selanjutnya? Silakan perhatikan ayat 3, 4, dan 5. Teman-teman, kira-kira apa reaksi dan aksi raja? Oke, ada yang mau memberikan pendapatnya?
atau diskusinya silakan. Oke. Dari Sika, bagaimana Sika, ada yang ditemukan di bagian itu? Atau Harry, ada sudah temukan? Teman-teman, silakan diaktifkan mic-nya ya. Oke, terima kasih Bang. Saya menambahkan untuk menjawab pertanyaan tentang reaksi raja setelah mendengar perkataan kitab perjanjian. Itu yang dapat saya simpulkan dari ayat 4 itu, di situ raja memerintahkan para imam dan prajurit untuk mengeluarkan segala perkakas yang dibuat untuk Baal dan Asyara untuk segala tentara langit. Artinya di sini dia mengeluarkan segala persembahan untuk berhala yang selama ini dijalankan untuk memberi pembaharuan di dalam kerajaannya. Itu Bang. Oke, terima kasih Harry. Jadi raja langsung ada aksinya ya, ada aksinya. Oke, aksinya itu adalah membersihkan daripada bait Allah, ya, dari bait Tuhan. Jadi tadinya bait Tuhan itu sudah diisi dengan segala perkakas penyembahan Baal-Baal, berhala-berhala. Nah, selanjutnya ada lagi dari teman-teman yang kira-kira menemukan apa reaksi dan aksi raja. Kemudian apa yang mendorong dia kemudian melakukan tindakan selanjutnya itu. Silakan teman-teman bisa disampaikan. Nah, jadi di KTB inilah teman-teman kita belajar untuk secara interaktif ya, belajar Alkitab, belajar firman Tuhan, dan kita mengaplikasikannya bagi kita. Oke, teman-teman silakan aktifkan mic-nya ya untuk bicara. Oke, Ratna. Ada? Yuk, Fitri. Enggak, Bang. Oke, silakan, silakan. Enggak, Bang, enggak tahu. Iya. Adakah yang mau berpendapat? Koniko, Bang Hendro, Sika, Pepen. Oke, Bang. Oke, silakan, Sika. Oke, jadi dalam ayat 3, Raja bereaksi, Raja membuat perjanjian di hadapan Tuhan untuk hidup dengan mengikuti Tuhan. Nah, lalu setelah reaksi Raja tersebut, barulah dia beraksi sesuai yang disampaikan Bang Heri tadi. Oke. Oke, terima kasih Sika. Jadi teman-teman, seperti dikatakan oleh Sika, apa yang menjadi reaksi Raja? Ketika dia melihat segala sesuatu yang terjadi dan dilihat dalam firman Tuhan, apa yang seharusnya dikerjakan dan dilakukan, di sana dikatakan, berdirilah Raja dekat di tiang dan diadakannya perjanjian di hadapan Tuhan untuk hidup dengan mengikuti Tuhan, tetap menuruti perintah-perintahnya, peraturan-peraturannya, dan ketetapan-ketetapannya. Dengan segenap hati, jiwa, menepati perkataan perjanjian yang tertulis dalam kitab itu, dan seluruh rakyat turut mendukung perjanjian itu. Teman-teman perhatikan, ketika mendengar firman, tentu akan ada satu pengertian yang membuka pemikiran kita. Ketika kita dapat pengajaran Alkitab, firman Tuhan, tentu itu mengoreksi kita. Sesuai dengan 2 Timotius 3 ayat 16 tadi ya, firman Tuhan itu bermanfaat untuk menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, menuntun orang dalam kebenaran. Ya, inilah yang dilakukan oleh Raja Yosia. Jadi dia kemudian beraksi dan menyatakan komitmennya, mengikatkan dirinya dalam perjanjian dengan Tuhan.
Dan kemudian dia bertindak membuat perjanjian itu bersama dengan seluruh rakyat yang mendukungnya. Dan selanjutnya, teman-teman, nanti kita akan lihat nomor 3, detail apa yang dikerjakan. Ya, apa aplikasinya bagi teman-teman, bagi kita? Yuk, ketika dengar firman Tuhan atau pengajaran, apakah di gereja atau sharing dengan teman-teman, ketika firman Tuhan itu memberi pengertian baru dan mengoreksi kita, harusnya kita langsung beraksi dengan apa? Oh ya, ini salah dan saya mau memperbaiki diri. Teman-teman, adakah hati kalian juga memiliki gerakan itu? Karena ingat, reformasi itu adalah harus terjadi terus-menerus. Ya, apa reaksi kita saat kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan? Apakah hati kita mau atau ada pertentangan gitu? Ya, kadang-kadang ada pertentangan ya. Nah, pilihan kita, apakah kita mau mengikuti firman Tuhan atau tidak? Kalau kita mengikuti firman Tuhan, maka jadilah pembaharuan dan dapat mempengaruhi orang lain. Oke ya? Nah, selanjutnya boleh minta siapa di sini ya? Oke. Oke, Ratna, baca nomor 3 deh. Boleh? Silakan nomor 3. Oke. Atau Bang Temrus lah. Oke. Oh ya, silakan. Silakan. Nomor 3 deh. Selidiki detail daripada perlakuan terhadap media, penyembahan berhala, serta para imam-imam. Gambaran apa yang saudara dapatkan tentang kehidupan spiritual pada masa itu? Oke. Apa jawaban daripada Ratna? Atau yang lain, silakan. Mungkin ada dari Bang Nabet untuk menolong kita juga. Oke, silakan. Bang Tem. Hendro, adakah? Oke, Niko, bagaimana kok? Apa yang dilakukan terhadap media-media seperti patung, mezbah-mezbah, korban untuk para Baal? Silakan Bang Tem. Ya. Ini kegambaran pada saat itu bangsa mereka ini Yahudi ya, itu banyak yang sudah menyimpang dari Tuhan. Mereka banyak penyembahan berhala, dan dari zamannya Yosia itu dihancurkan segala mesbah-mesbahnya pada saat itu, Bang. Oke. Oke, dia menghancurkannya mesbah-mesbah ya. Oke, ada yang lain lagi yang menemukan kira-kira tindakan-tindakan daripada raja. Dan tindakan itu kan memberi gambaran obat parahnya ya spiritualitas pada masa itu. Ya. Oke. Teman-teman kalau memperhatikan nih di ayat 6, di ayat 5 dulu, ia memberhentikan para imam dewa ya. Ada tindakan yang tegas daripada daripada Raja Yosia. Tiang-tiang berhala dari rumah Tuhan itu dibawa keluar,
kemudian ditumbuk halus-halus menjadi abu, merobohkan petak-petak pelacuran. Perhatikan ya, ada pelacuran bakti loh ya. Kehidupan spiritualitas waktu itu ada pelacuran bakti. Jadi semua imam datang dan mereka menajiskan daripada bukit-bukit pengorbanan itu, mezbah-mezbah itu. Nah, kemudian teman-teman dibuangnya kuda-kuda yang ditaruh oleh raja-raja Yehuda untuk dewa matahari. Itu parahnya kehidupan spiritualitas waktu itu ya. Bukit-bukit pengorbanan ya, itu juga dinajiskan oleh raja. Tugu-tugu berhala dipecahkan, mezbah yang ada di Betel ya, yang mengakibatkan berdosa itu juga ditiadakan dari hadapan Tuhan. Nah, perhatikan teman-teman, ada kuburan juga, kuburan di sana di ayat 16 ya. Kemudian di ayat 17 ya, apakah tanda keramat yang kau lihat itu? Lalu di sana orang-orang, itulah kuburan abdi Allah yang sudah datang dari Yehuda yang telah menyerukan segala hal yang telah kau lakukan terhadap mezbah Betel ini. Jadi jauh sebelum reformasi ini sudah ada nabi yang memperingatkan mereka. Dan sampai nabi itu pun meninggal, sampai tulangnya juga ada di situ, belum ada perubahan-perubahan yang terjadi. Jadi teman-teman ingat, reformasi, pembaharuan itu sering terjadi dengan proses yang panjang. Tuhan izinkan misalnya dalam kehidupan pribadi ya, Tuhan izinkan mungkin kita saat satu waktu kita disadarkan dan belum itu kita lakukan, kita komitmenkan. Ada masa di mana nanti Tuhan memang betul-betul menyatakan itu sampai kita tidak bisa lagi melawan dan tidak bisa, kita hanya bisa menyerah dan mengikut maunya Tuhan. Jadi teman-teman, detil daripada spiritualitas itu sangat parah. Ada pelacuran bakti, kemudian membelakangi Allah Yahweh itu dengan sangat luar biasa. Padahal mereka itu bangsa pilihan ya. Dan teman-teman bagaimana dengan kita hari ini juga ya? Kita menjadi pemuda Kristen itu bukan hal yang karena kehebatan kita teman-teman. Itu karena Tuhan panggil kita ya. Itu adalah hak istimewa yang kita dapatkan di antara orang lain. Lalu ketika kita coba bertumbuh, kita tidak sempurna ya. Kita jatuh bangun. Lalu bagaimana kita kemudian teman-teman? Ketika kita diingatkan, kemudian kita belajar firman, apakah ada gerakan pembaharuan juga bagi kita? Nah, semoga teman-teman ini menolong kita juga untuk menyadarkan kita sekali lagi bahwa yuk, apa bagian hidup kita yang saat ini perlu dibaharui oleh Tuhan? Ayolah kita juga belajar bersama. Kita tidak mudah untuk melakukannya, tapi Roh Kudus pasti menolong kita. Nah, itu kira-kira teman-teman observasi kita dalam bagian ini. Nah, selanjutnya teman-teman kita lihat slide berikutnya. Nah, diskusi sekarang ya. Oke, setelah melihat pembaruan oleh Raja Yosia dan latar belakang dari reformasi gereja, apakah yang menjadi tantangan gereja dan generasi muda saat ini? Bahaya apa yang diakibatkan oleh hal tersebut? Oke teman-teman, ini saatnya kita juga boleh mengaplikasikannya ya. Ada 3 saja, tidak panjang. Silakan, ada dari teman-teman? Oke, sudah lihat tadi dari latar belakang terjadinya reformasi gereja, lihat di dalam Alkitab bagaimana pembaharuan dikerjakan oleh Yosia. Nah, teman-teman, hari ini, apa yang menjadi tantangan gereja dan generasi muda kita? Bahaya apa yang diakibatkan oleh hal itu kira-kira? Silakan teman-teman. Oke. Boleh siapa ini? Hari, boleh Hari? Silakan aktifkan mic-nya teman-teman. Ini saatnya kita bicara banyak sudah, misalnya teman-teman punya kesempatan. Silakan. Oke Bang, terima kasih. Setelah kita pelajari bersama bahwa bagaimana reformasi yang dilakukan oleh Raja Yosia, di sini tantangan untuk kita generasi sekarang, generasi muda di masa ini, ada berbagai macam tantangan yang sangat luar biasa. Yang pertama itu tentang bagaimana kehidupan dunia yang hari-hari ini sangat luar biasa gelapnya, bagaimana kehidupan
pergaulan yang bebas, kemudian tantangan generasi muda dan gereja hari ini, bagaimana kita menyikapi media yang semakin canggih, di mana setiap kita beribadah, Bang, itu media itu sangat mengganggu konsentrasi. Lebih banyak jemaat atau pemuda yang fokus ke HP saat berada di gereja dibandingkan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mungkin itu, Bang, tantangan yang cukup berat untuk kita saat ini. Oke, terima kasih Hari untuk sharingnya tentang bagian itu. Ada teman-teman lain yang punya pengalaman atau pernyataan mengenai bagian tantangan ini, yang teman-teman lihat hari ini bisa mendatangkan bahaya bagi kehidupan spiritualitas dan kehidupan kita sebagai anak muda. Silakan. Ada yang menyampaikan pendapatnya? Oke, tadi sudah Hari sampaikannya. Jadi teman-teman, ada banyak bahaya yang kurang lebih sama juga dengan hal yang melatar belakangi reformasi gereja dan juga reformasi yang dilakukan oleh Raja Yosia. Nah, apa hal-hal itu teman-teman? Cukup banyak. Semua zaman memiliki tantangannya ya. Dan hari ini teman-teman juga diperhadapkan dengan berbagai hal itu. Tentang pengajaran gereja. Nah, teman-teman, ada tantangan untuk kita sebenarnya. Bagaimana kita bisa memfilter, menemukan oh ini pengajaran yang benar deh, ini salah deh. Nah, bagaimana caranya itu? Hanya sebenarnya kalau kita punya kebiasaan untuk merenungkan firman Tuhan, membaca firman Tuhan, dan mendapatkan pengajaran-pengajaran yang benar. Kalau selama itu kita tidak mendapatkan, kita akan mudah dialihkan daripada sesuatu yang benar. Contohlah, di Sintang sekarang ya, kemarin di Kodam kami baru sedikit menyinggung bahwa di Sintang itu ada satu persekutuan itu teman-teman. Nah, persekutuan itu tidak mengakui segala Natal, macam-macam lah, ya kan? Mendirikan gereja pun tidak ada organisasinya. Tetapi kalau hal berbuat baik teman-teman, mereka kasih beasiswa, mereka kasih makan sama orang, membantu orang-orang kekurangan. Ya, itu kelihatan baik loh ya. Tetapi sebenarnya ada sesuatu yang di dalam itu tidak berkenan, tidak pas ya sesuai firman Tuhan. Nah, sayang sekali kalau ada di antara teman-teman atau teman-teman punya teman yang terlibat atau tidak mengetahui hal itu dan mereka masuk di dalam lingkungan itu. Nah, contoh seperti saksi Yehova teman-teman. Bagaimana kalian bisa memahami bahwa itu salah? Nah, contoh selanjutnya di dalam gereja sendiri, teman-teman bagaimana mengetahui kalau saat saya bicara benar dan bicara salah? Ya, mungkin saja karena legitimasinya saya adalah hamba Tuhan dan semua yang saya katakan mungkin dipikir benar, diterima sebagai kebenaran. Bagaimana jika suatu waktu ada kesalahan dalam penyampaian saya, dalam pengajaran saya, atau dengan sengaja atau tidak sengaja? Nah, itu bahaya-bahaya itu perlu diwaspadai. Dan teman-teman, itu dapat kita mulai dari diri kita ya, untuk sungguh-sungguh bisa masuk di dalam gerakan pembaharuan ini. Oke, selanjutnya minta Pepen ya. Pepen Go Eveni, baca nomor 2. Nomor 2, perhatikan 5 sola reformasi. Dalam semua bagian menekankan kedaulatan atau otoritas Allah atas keselamatan dan kehidupan orang percaya. Apa realitas kehidupan gereja atau orang percaya yang hari ini justru kembali menentang daripada kebenaran itu? Oke teman-teman, ingat tadi ya 5 sola ya. Sola fide, sola gracia, sola Christus, kemudian apa lagi ya tadi itu di atas kita lihat ya di sebelumnya ya. Nah ini teman-teman, sola scriptura, soli deo gloria. Nah, kira-kira teman-teman apa bagian yang kalian lihat dalam kenyataan gereja hari ini? Justru ini nih udah mulai berlawanan deh dengan 5 sola ini nampaknya. Kayaknya ada deh yang nggak sesuai sekarang di kehidupan hari ini, kekristenan hari ini. Teman-teman bisa menemukan kira-kira contoh-contoh yang kalian bisa sharing kalau untuk kita? Apa kira-kira teman-teman?
Oke, siapa mau kasih komentar? Silakan hidupkan mic-nya. Oke, ada nggak nih? Bang Gea, Ya, silakan Sika. ini sebenarnya bukan komentar sih. Saya hanya ingin bertanya tentang sola scriptura yang artinya hanya Alkitab. Nah, Ya, kita lebih sering menggunakan media elektronik seperti handphone untuk mengakses Alkitab. Nah, itu apakah benar atau bagaimana itu sebenarnya? ya. Terima kasih Sika, itu pertanyaan yang sangat bagus sekali. Oke, sebelum saya jawab, ada jawaban teman-teman, pendapat teman-teman yang lain, silakan. Gimana tuh? Oke. Apakah salah memakai HP untuk mengakses daripada kitab suci? Nah, teman-teman, ini paradigma dan mindset dan pengertian ya. Untuk kita ketahui yang disebut dengan Alkitab itu adalah firman Tuhan ya. Alkitab itu kan artinya banyak, kitab itu kan kitab. Jadi banyak kitab, banyak surat ya. Ya kan? Nah, ada pengertian yang mengatakan Alkitab itu ya buku itu kan. Ya betul, itu adalah buku Alkitabnya kan. Nah, apa yang disebut dengan Alkitab, teman-teman? Kitab suci itu adalah Kejadian sampai Wahyu itu, seluruh firman Allah itu yang tertulis di dalam kitab suci, Kejadian sampai Wahyu. Nah, misalnya dulu sebelum kita memiliki Alkitab dalam bentuk buku hari ini, teman-teman, apakah Alkitab bentuknya seperti ini? Seperti hari ini? Ternyata teman-teman kalau melihat sejarah penulisan Alkitab, tidak. Jadi Alkitab itu ditulis dalam banyak perkamen, dalam banyak gulungan-gulungan. Dulu bentuk gulungan-gulungan ya. Jadi gulungan itu disimpan di satu tempat, suatu waktu mau diakses, lalu diambil, dibuka, dibaca. Ya kan? Nah, sampai satu waktu teman-teman, seluruh gulungan kitab itu kemudian disatukan. Nah, ketika zaman sudah maju teman-teman, maka kitab Kejadian sampai Wahyu yang sudah masuk dalam kanonisasi itu dikumpulkan, dan kemajuan teknologi hari itu adalah bahwa ditemukan kertas yang dapat di atasnya didokumentasikan tulisan-tulisan dan dapat bertahan lama. Teman-teman kalau melihat kertas Alkitab kita itu ya, itu tipis tetapi kuat loh teman-teman, susah robek. Coba kalian perhatikan buku kalian ya. Buku kalian itu kalau dibandingkan tebal tipisnya dengan Alkitab, lebih tipis Alkitab loh, kayak di dalam buku Alkitab itu ya. Tetapi itu kuat. Nah, itu teman-teman kecanggihan teknologi loh itu. Ya kan? Nah, jadi seluruh firman Allah tadi itu didokumentasikan masuk di dalam bentuk buku yang kita miliki hari ini. Jadi itu sebenarnya bentuk perpustakaan mini yang kita miliki teman-teman. Jadi di dalamnya ada kitab Kejadian. Jadi ada 66 buku sebenarnya dalam satu Alkitab yang kita miliki itu. Nah, itu kemajuan zaman. Dulu nggak seperti itu, terpisah-pisah. Nah, sekarang kemajuan teknologi ada teman-teman. Apa itu? Yaitu digitalisasi. Nah, ketika digitalisasi artinya tadinya yang dalam bentuk buku, lembaran-lembaran sekarang dapat diakses di penyimpanan gadget begitu ya. Nah, teman-teman, apakah itu salah? Coba kita bertanya. Ketika misalnya dari dulu gulungan-gulungan kitab itu yang terpisah-pisah kemudian disatukan dalam satu buku yang memuat 66 kitab itu, apakah itu salah gitu? Nah, kalau kita tarik sekarang ada kemajuan teknologi masuk ke gadget. Enggak dong, iya kan? Contoh buku kalian ya, buku pelajaran. Dulu buku. Sekalian kalian dapat akses dalam bentuk apa deh? Itu dalam bentuk digitalisasi ya. File PDF, e-book.
Nah, sekarang kalian nggak ada buku. Nah, tetapi kita dapat mengakses hal yang sama saat dengan buku dan saat dengan gadget. Misalnya saat buka kejadian di buku ada, kejadian di gadget ada. Jadi tidak salah ya. Itu justru kemajuan teknologi yang kita miliki hari ini. Kalau kita kemudian bisa mengakses itu di dalam gadget kita, itu tidak salah teman-teman. Itu kemajuan teknologi, ya kan? Bahkan sekarang teman-teman bisa mengaksesnya lewat audio, ya kan? Membaca, lihat ya. Berbagai orang yang mendengarkan dan membaca. Mendengarkan loh ya. Mendengarkan firman Tuhan, itu diperdengarkan. Lewat audio pun teman-teman bisa akses. Nah, yang salah adalah, yang keliru adalah ketika masuk di dalam, misalnya seperti Hari katakan tadi di awal, di gereja ya, akses Alkitab melalui gadget. Tetapi apa teman-teman? Ya, tidak fokus. Akses Alkitabnya juga, akses yang lain-lain. Nah, itu yang kemudian tidak sehat. Nah, maka di gereja tertentu ada yang memberi semacam instruksi. Pakai Alkitab biasa saja yang bukan di dalam gadget untuk menghindarkan godaan ketika pegang HP lalu buka yang lain gitu. Tetapi selama teman-teman bisa mengontrol diri ya, saat misalnya ibadah di gereja tidak terpengaruh yang lain dan mau pakai HP, bagi saya tidak masalah teman-teman. Ya, bagi saya pribadi ya. Karena gadget itu di dalamnya teman-teman mengakses yang disebut dengan Alkitab. Jadi Alkitab itu ya bukan tiba-tiba yang buku teman-teman ya, misalnya buku itu. Itu buku Alkitab. Nah, kalian juga bisa mengakses Alkitab dalam gadget begitu ya. Jadi Alkitab itu adalah Kejadian sampai Wahyu, 66 buku itu. Itu kitab suci ya. Oke. Kira-kira Sika bisa dipahami yang saya sampaikan? Oke, bisa Bang. Bisa ya? Oke. Kalau di gereja kita memang Pak Gembala meminta untuk ya bawa Alkitab kalau boleh, buku Alkitabnya ya. Karena kenapa ya? Ada banyak pengalaman seperti disampaikan tadi ya. Ya kan? Udah ya biasa di kita yang masih labil lah begitu ya. Ya nggak nahan diri untuk tidak buka yang lain-lain. Jadi itu sama ya teman-teman. Ke depan apalagi kalau sudah ada metaverse ya yang punya Facebook itu ya. Teman-teman, dunia menjadi 3D lagi nanti ya. Wah, entah apa lagi nanti kemajuan kita dapat akses Alkitab dalam bentuk apa lagi nanti ya. Bisa saja dalam bentuk sejarah apa Alkitab yang mana kita dapat nonton videonya langsung itu ya. Itu bisa teman-teman. Jadi ada pengalaman baru gitu di masa akan datang. Itu bisa ya. Oke, terima kasih untuk pertanyaan Sika. Yang lain ada? Oke. Jadi teman-teman, ini menjadi tugas kita juga ya untuk memfilter hari ini. Ketika misalnya kita berbicara sola gratia hanya anugerah saja, apakah kalian diperhadapkan dengan tawaran-tawaran bahwa ya tidak, keselamatan itu bisa didapatkan dengan usaha. Teman-teman, kalian punya pegangan pengetahuan dan kebenaran firman Tuhan. Kalau kalian temukan itu di mana saja, berarti kalian harus bisa memfilternya. Misalnya sola fide hanya oleh iman. Kalau ada orang mengatakan tidak, iman juga ditambah dengan ritual-ritual lain. Ya, kalian harus bisa menghandle itu. Misalnya solus Kristus, hanya Kristus. Nah, orang mengatakan oh tidak, selain Kristus ada nabi ini. Tidak teman-teman, hanya Kristus saja. Kalian pegang kebenaran ini. Sola scriptura. Apalagi ini teman-teman. Misalnya ada pengkhotbah mengatakan saya menerima wahyu Tuhan. Oke, kalian hati-hati sudah dengan bagian itu ya. Jadi wahyu sudah berhenti ketika kitab suci, kitab wahyu ditulis oleh Rasul Yohanes, tidak ada lagi wahyu setelah itu. Jadi kalau ada hamba Tuhan mengatakan, Tuhan berbicara kepada saya menerima wahyu Tuhan, Tuhan berbisik kepada saya, teman-teman hati-hati dengan khotbah-khotbah macam itu ya. Itu tentu sesuatu yang patut diawas-awas. Soli Deo Gloria. Nah, tentu segala sesuatu yang kita kerjakan hanya untuk Tuhan, memuliakan Tuhan. Karena tujuan hidup di dunia ini dengan segala bentuk panggilan kita adalah untuk memuliakan Tuhan. Jadi entah misalnya seperti si Febrian Handika buka bisnis tahu gejrot, ya biar itu untuk memuliakan Tuhan. Artinya lewat kehidupan Dika, meski seorang anak muda yang jauh dari orang tua tapi bisa mandiri. Nah, artinya Tuhan dimuliakan lewat hidupnya. Karena kenapa? Dia tidak sesat arah hidupnya di tengah-tengah dunia ini. Meski dia sendiri, dia percaya Tuhan, hidupnya bisa lebih baik. Nah, orang kan memuliakan Tuhan. Oh, puji Tuhan Dika. Kalau
bapak mamanya misalnya di kampung kan, oh Dika rupanya kamu mandiri ya. Itu maksudnya teman-teman, dengan semua yang kita kerjakan Tuhan dimuliakan. Misalnya hari ini sedang buka bisnis nih, nah itu dia. Teman-teman juga dalam prestasi, dalam pendidikan, biarlah Tuhan yang dimuliakan. Oke, kita selanjutnya bagaimana menerapkan reformata, semper reformanda dalam kehidupan gereja dan Anda sebagai orang percaya hari ini. Nah, teman-teman, ini lebih kepada panggilan ya, panggilan untuk membawa pembaharuan itu terus-menerus. Meski reformasi telah terjadi 504 tahun yang lalu, tetapi hari ini teman-teman kita dipanggil untuk terus hidup dalam pembaharuan. Gereja menghadapi tantangan zaman, kemajuan digital, era perubahan di mana setiap penemuan-penemuan saintis, ilmu pengetahuan, teknologi itu bisa saja menentang daripada kebenaran Tuhan. Teman-teman, ada banyak ilmuwan ya yang sudah mengklaim dirinya sebagai Tuhan dan mereka mulai meragukan Tuhan. Keberadaan Tuhan itu sudah mulai diragukan hari ini ya. Teman-teman, apalagi ke depan ada teknologi-teknologi. Jangankan ke depan hari ini saja, ketika vaksin datang ya, ada banyak orang mengatakan vaksin itu sebagai bentuk daripada antikris, ya kan? Teman-teman, tantangan baru sudah siap di depan. Microchip ya, teknologi microchip sudah ditawarkan ya, sudah mulai. Di Indonesia sudah ada penggunanya, ada orang Indonesia yang penggunanya. Kalau lihat di TikTok ya. Nah, tantangan-tantangan ke depan dengan kemunculan teknologi-teknologi baru, iman Kristen kita itu mulai kayak mulai mempertanyakannya dan mulai dibentur-benturkan. Nah, teman-teman, kita terus hidup di dalam kemajuan zaman, tetapi ingat, gereja dan kita orang percaya memiliki fondasi yaitu firman Tuhan. Kalau kita mengalami pembaharuan, menyesuaikan diri, jangan lupa landasan kita tetap prinsipnya adalah kebenaran firman Tuhan yang kita pegang ya. Oke teman-teman, satu slide lagi di depan sebelum kita mengakhirinya. Nah, ini dia teman-teman. Reformasi merupakan tugas gereja untuk terus memperbaharui diri dari zaman ke zaman. Gereja itu adalah kita masing-masing yang pribadi. Jadi kita juga penting memperbaharui nilai spiritualitas yang cukup aktual dari Martin Luther agar diteruskan dalam regenerasi hidup bergereja. Jadi teman-teman, siapapun kita hari ini ya, ayo apa yang nilai-nilai itu kita hidupi dalam diri kita di tengah perubahan zaman ini. Beberapa nilai itu teman-teman yaitu keberanian untuk mewartakan kebenaran, kesediaan untuk membaharui diri, kemudian kedaulatan Allah sebagai yang utama, melakukan kontekstualisasi gereja, menjaga kesatuan gereja, tetap menjadi terang dan garam yang sejati, dan memelihara ibadah yang sejati. Ingat teman-teman, reformasi selalu memiliki tempat dan tantangan ketika ada ketiadaan iman dan ketidaksetiaan pada firman Allah. Tidak hanya pada lingkup masyarakat luas, tetapi dalam diri kita. Saat dalam diri kita ada ketiadaan iman, ada ketidaksetiaan kepada Tuhan. Teman-teman, saat itu juga sebenarnya kita harus segera mereformasi diri dan bertransformasi sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Artinya, gerakan dan semangat reformasi itu terus-menerus dalam hidup pribadi, masyarakat umum, apalagi gereja ya teman-teman. Nah, itu dia kira-kira teman-teman yang menjadi sharing kita dalam KTB malam hari ini. Kiranya itu boleh menggerakkan ya semangat persekutuan kita untuk terus membawa pembaharuan dalam kehidupan kita bersama. Teman-teman, ada banyak bidang dalam bagian reformasi itu. Salah satunya adalah musik sebenarnya. Jadi, teman-teman, setelah reformasi terjadilah sebenarnya reformasi musik juga. Martin Luther adalah pelopor daripada itu. Dia menciptakan lagu-lagu, kemudian dimunculkan alat-alat musik dalam gereja. Dulu kan di Katolik Roma kan tidak ada musik yang seperti hari ini, itu dilarang ya dulu. Tapi sekarang kita bisa mengakses. Ayo teman-teman, kita mulai mempersiapkan diri dan terus hidup dalam pembaruan ini. Ketika kita menyanyi, ketika kita mempersiapkan pelayanan kita, liturgi kita, kami juga sebagai hamba Tuhan, harus ada semangat pembaharuan di sana yang sesuai dengan firman Tuhan. Nah, teman-teman, bagi kita juga secara khusus, karena kita ini adalah AMKI, Angkat Muda Kemah Injil, ya kan? Teman-teman, saya baru membaca satu link berita ada pernyataan dari Sinode GBI ya.
lagu-lagu mereka itu teman-teman itu memiliki hak cipta dan orang tidak bisa sembarangan memakainya sekarang teman-teman ya. Untuk tujuan komersil harus ada izin dan kalau enggak bayar royalti. Hebatnya orang GBI itu teman-teman bisa mempengaruhi gereja seluruh Indonesia loh ya dengan karya-karya mereka. Saya kadang sedih lihat akhirnya NKI itu ketinggalan dan sudah kayak tidak memiliki daya inovasi lagi. Tidak ada lagi daya kreativitas yang bisa dimasukkan di dalam lagu NKI itu. Saya kadang, aduh gimana ya, gimana cara kita ya. Nah teman-teman ini menjadi tantangan bagi kita hari ini. Apakah kita terus bergantung dengan lagu-lagu yang diciptakan oleh rekan-rekan kita di GBI, ini tanpa bermaksud diskriminasi ya teman-teman ya. Atau mau kita berkreasi gitu. Ayo, ini tantangan bagi teman-teman, bagi saya juga, bagi kami hamba Tuhan. Bagaimana kemudian kita bisa melahirkan sesuatu yang bisa mempengaruhi kehidupan orang lain. Ini menyemangati teman-teman untuk terus belajar. Baik sebagai worship leader, sebagai singer, sebagai tamborin, bahkan sebagai tim pelayan, dan kita semua. Ayo, lahirkanlah inovasi dan kreativitas baru melalui persekutuan kita. Nah, Bang Nabet pasti akan terus menolong teman-teman dalam hal musik. Untuk itu, yuk berikan diri dengan luar biasa ya. Itu dia teman-teman yang menjadi sharing dan renungan kita malam hari ini. Kiranya Tuhan memberkati KTB kita ini dan kita akan bertemu dalam KTB-KTB di depan. Mudah-mudahan nanti KTB minggu yang akan datang teman-teman ada pembicara luar yang kita panggil untuk membawa penyegaran bagi KTB kita ya. Haleluya. Sebelum kita mengakhiri, saya memberi kesempatan untuk ruang bertanya atau ruang sharing, atau ada sesuatu yang mau disampaikan oleh Bang Nabet bagi kita dalam kesempatan KTB ini. Silakan. Shalom guys. Shalom guys. Shalom Bang. Shalom. Selamat malam. Malam. Baiklah, terima kasih untuk sharing malam hari ini, luar biasa. Bagaimana reformasi itu mengubah gereja, ya, mengubah gereja dari Kristen Katolik menjadi Kristen Protestan, dan itu karena perbuatan satu orang yang berani. Nah, itu luar biasa sekali. Dan buat kita juga, bukan hanya gereja sebagai organisasi yang direformasi, hidup kita pun harus direformasi. Ya, setiap hari harus hidup kita direformasi. Seperti Martin Luther memprotes kebiasaan-kebiasaan, budaya-budaya, peraturan-peraturan di gereja Katolik yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Kita juga harus seperti itu. Kita juga harus menyaring diri kita seperti yang disampaikan oleh hambanya, menyaring diri kita dari kebiasaan-kebiasaan, contohnya berhala-berhala sekarang ya. Apa berhala kita sekarang? Berhala kita sekarang banyak ya. Bisa HP, yang ada pacar bisa pacar juga ya. Kemudian yang sekolah juga bisa juga belajar ya. Yang usaha juga bisa usaha gitu ya. Saking sibuknya usaha, ke gereja pun lupa gitu ya. Malam minggu ke gereja pun lupa gitu. Saking sibuknya pacaran ke gereja pun lupa. Saking sibuknya belajar ya, mencari ilmu ke gereja pun lupa. Nah, itu berhala itu banyak. Karena itu teman-teman, jangan pernah menggantikan posisi Tuhan sama apapun ya. Segala sesuatu yang menggantikan posisi Tuhan itulah yang dinamakan dengan berhala guys ya. Jadi teman-teman tetap semangat kita sebagai anak-anak muda Kristen, dan untuk reformasi juga khususnya masalah musik ya. Ini menarik sekali. Reformasi masalah musik. Dan karena Martin Luther pun adalah seorang musisi ya. Dia banyak menciptakan lagu-lagu. Dan pada zamannya juga musik bisa dimainkan di gereja ya. Musik bisa dimainkan di gereja. Dan walaupun ada teolog-teolog lain yang memprotes, tapi dia tetap teguh pada pendiriannya. Dan musik yang Martin Luther kembangkan di gereja yaitu himnodi, atau bahasa akademinya himnologi ya. Itulah. Dan untuk kita Kema Injil, kenapa kita susah sekali berkembang dalam hal musik? Dan kenapa GBI cepat sekali berkembang? Dari awal gereja karismatik bisa menghargai para musisi ya. Dari awal mereka
mulai ya, kalau teman-teman baca sejarah karismatik, mereka mulai dengan praise and worship. Saya kalau masalah musik sangat mengapresiasi orang karismatik, orang GBI ya, karena mereka menghargai musisi. Kalau kita gereja Injili, kalau gereja Lutheran ya, atau gereja Protestan gitu, itu juga masih kurang menghargai musisi. Nah, di gereja kita Kema Injil, kalau gereja kota rata-rata mereka sudah bisa menghargai musisi, sehingga musisi di kota-kota itu terus ada pembaharuan, ada regenerasi. Sementara kita yang di kampung, kemudian kita yang menengah ke kota, ya semi kota lah, seperti kita ini bisa dibilang semi kota, untuk musisi kurang dihargai, gitu ya, kurang dihargai. Sementara kalau kita tahu belajar musik itu bukan hal yang mudah, tetapi penghargaannya kayak kalau tidak ada pemain musik pun kita masih bisa bernyanyi dengan tepuk tangan. Itu kan salah satu kurang menghargai musik, bahasa-bahasa seperti itu sebenarnya, gitu kan? Dan kalau dari dulu seimbang ya, seimbang antara musik terus penyampaian firman Tuhan di gereja Kemah Injil, ya, saya yakin juga kita juga tidak kalah saing dengan mereka. Dan saya senang juga dengan salah satu gereja di Kemah Injil, yaitu gereja Mazmur Temindung, kemudian gereja Tenggarong di Kaltim. Dua gereja ini bisa dibilang menjadi sorotan lah untuk gereja Kemah Injil, karena mereka terus mengedukasi, terus membuat aransemen-aransemen untuk lagu-lagu NKI. Ya. Dan lagu NKI juga belum dibaharui lagi, ya. Setelah sekian lama belum diperbaharui. Contohnya dari segi kata-katanya, ya. Kata-katanya masih kata-kata Melayu, banyak kata-kata Melayu di situ. Kemudian kata-katanya masih ada yang pakai ejaan lama. Teman-teman bisa kayak kemasrip, gitu kan? Apa itu gitu kan? Kalau yang nggak ngerti itu kan bingung dia. Gitu. Nah, itu memang kemarin waktu kami masih di kampus ada disuruh untuk memperbaharui buku nyanyian kemenangan iman, tetapi kendalanya adalah dana. Ya, kendalanya adalah dana sehingga tidak bisa diperbaharui, khususnya dari segi bahasa. Dan teman-teman, buat kita anak-anak muda, khususnya pemuda-pemudi IEC, kita harus semangat dalam hal apa? Mereformasi hidup kita. Yang kedua juga semangat hidup dalam penyembahan, ya. Baik melalui mulut, baik melalui tindakan kita. Karena orang yang hidup di dalam penyembahan, ya, orang bilang itu senyumnya itu memancarkan sinar, seperti center ini ya guys ya. Dan semoga materi reformasi ini memberikan kita semangat, memberikan kita motivasi bahwa ternyata kita bisa membaca firman Tuhan itu adalah sebuah perjuangan guys ya. Jadi kalau kita masih malas membaca firman Tuhan, lihatlah peran dari seorang Martin Luther, bagaimana dia berjuang untuk menerjemahkan Alkitab sehingga seperti Bang Gia bilang sampai semua bahasa hampir ada terjemahannya ya. Sekian guys. Tuhan berkati. Oke. Terima kasih hambanya untuk sharingnya luar biasa, dan titipan untuk kita teman-teman, yuk kita bersemangat ya, secara khusus dalam kreativitas, dalam penyembahan, dalam pujian. Saat teman-teman jadi WL, ayolah majukan inovasi, memimpin pelayanan. Yuk teman-teman jangan ragu. Kalau Bang Nabit bilang tadi NKI itu perlu pembaharuan, yuk teman-teman bisa munculkan ide. Bahkan yuklah ada di antara teman-teman yang bisa ciptakan lagu lah, karya generasi muda, Anki gitu ya. Nanti bisa dibantu Bang Nabit. Bahkan Bang Gia pun bisa bantu nanti kalau mau cover, mau divideoin, mau ini, kita bisa pergi ke studio gitu ya. Oke ya, semangat ya. Ini memotivasi teman-teman itu. Pengen sekali ada dari IEC, ada hasilnya gitu ya. Saya harap begitu. Oke teman-teman,
itu pertemuan kita malam hari ini dalam KTB ini, dan semoga kita tetap bersemangat, ada semangat pembaruan dalam diri kita. Terima kasih untuk yang sudah hadir malam hari ini, tetaplah setia. Semoga kita enjoy dengan KTB kita malam ini dan KTB yang akan datang. Kita akan mengakhiri daripada pertemuan kita malam hari ini, dan kita akan mengakhirinya dengan doa. Minta saudara Hari menutup kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Engkau memberkati kami, memberikan kami napas kehidupan. Ya, pada malam hari ini kami boleh bersama belajar, bertumbuh. Bagaimana tentang kami boleh memahami setiap firman Tuhan, secara khusus tentang reformasi gereja. Biarlah Tuhan berbicara kepada setiap hati kami, memberi pemahaman kepada kami, sehingga kami boleh mengerti setiap maksud dan tujuan dari reformasi, sehingga kami boleh membawa pembaharuan di tengah zaman ini, Bapak. Terima kasih Tuhan untuk pertemuan kami pada malam hari ini. Engkau memberkati kami dalam setiap kegiatan dan apa yang kami lakukan setiap hari, Bapak. Terima kasih Tuhan, kami serahkan waktu malam hari ini semuanya ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih teman-teman semuanya. Sampai ketemu di